Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Intan Prasetyo. Nomor NPM 0325181040. Di sini matkul UAS Statistika tanggal 21 Januari 2025. Di sini saya akan menjelaskan dari soal dan jawaban saya yang diberikan saat UAS. Nomor 1, saya bacakan soalnya. Distribusi tekanan darah sistotik pada dewasa muda dapat didekati oleh distribusi normal dengan rata-rata I120 mmHg dan simpangan baku O15 mmHg. Tekanan darah di atas 14 mmHg dianggap hipertensi. Hitunglah peluang bahwa seorang dewasa muda memiliki tekanan darah sistotik. Untuk A, lebih besar dari 140 mmHg adalah ini di sini. Untuk jawabannya diketahui pi 120 mmHg untuk hanya 15 mmHg. Untuk mencari rumusnya Z pi kali A X dikurangi N per Q, yaitu di sini A lebih besar dari 140 mmHg adalah, hitung peluang tekanan darah di atas 100 mmHg, hitung nilai Z. Z adalah X dikurangi N dibagi A, yaitu 140 dikurangi 120 dibagi 50. Hasilnya 20 per dibagi 15, hasilnya 1,33. Untuk penjelasannya, 140 berada di 1,13 di simpang baku di atas rata-rata. Untuk B, antara 100 hingga 140 mmHg adalah, ya di sini ya, ini saya teruskan yang A dulu. Z 1,33 yaitu baris Z yang 1,3, kolom 0,03, yang 0,03 hasilnya 0,9082, sehingga PQ di atas 140 adalah 1 dikurangi 0,9082 sama dengan 0,918. Untuk yang B, X 100 dan 140. Kita cari yang 100 dulu. Rumusnya seperti tadi, 100 kurangi 120 bagi 15, hasilnya adalah negatif 1,33. Untuk yang 2, 140 dikurangi 120 per 15, yaitu 1,33. Untuk peluangnya P min 1,33 lebih besar dari Z dan lebih kecil dari Z dan lebih kecil dari 1,33. Untuk yang P2, Z 133 dan min 1,33. Untuk PZ dikurangi 1,33 sama dengan 0,918. P10 kurang dari X kurang dari 140 sama dengan 0,9082 dikurangi 0,0918 menghasilkan 0,8162. Untuk peluang tadi yaitu dicari kita 1,33, yang ini 19082 yang di tabel ini, dan yang 0,0918. Untuk yang C, kurangkan dari 100 mmHg adalah kurang dari 100 mmHg. X 100, Z 100 seperti cara tadi ya, X dikurangi N per A, 100 kurangi 120 bagi 15, yaitu minus 1,33. P 100 kurang dari X kurang dari 100 sama dengan P2 kurang dari 1,33.
Untuk tabel Z positifnya adalah P2 kurang dari 1,33 sama dengan 1PZ kurang dari 1,33, 1 kurang dikurangi 0,9082, 0 sama dengan 0,0918, hasilnya adalah 9,18%. Sekarang yang nomor 2, sebuah pabrik ingin mengetahui rata-rata berat produk kemasan mereka. Mereka mengambil sampel acak 40 kemasan yang mendapatkan rata-rata berat sampel 500 gram dengan simpangan baku sampel 8 gram. Berapakah estimasi nilai rata-rata berat seluruh produk berdasarkan sampel ini? Gunakan 6% NPM ganjil dan A 4% untuk NPM genap. Ini ya, nomor 2. Saya bacakan, diketahui banyak sampel N 40 biji, rata-rata sampel P 500 gram, simpangan baku sampel S 8 gram, NPM saya adalah 40, yaitu genap 4%, tingkat kepercayaan 100% sampai 4%. 100 dikurangi 4% yaitu sama dengan 56%. Cari Z A per P. A 4% sama dengan 0,04 dan A persen sama dengan 0,02. Untuk Z 0,98. Angka yang paling dekat dengan 0,98 baris ke Z sama dengan 2,0. Angka 0,9998 paling dekat dengan 0,98 adalah Z 2,05. Untuk ini, bentar saya lihat dulu. Yang ini berapa estimasi rata-rata pada berat produk? Ya, kita hitung margin of errornya E ZA per dikali S per kuadrat N. Kuadrat N sama dengan kuadrat 40 sama dengan 6,3246. S per kuadrat N 8 sama dengan 8 per 6,3246, yaitu 1,24649. E 2,05 kali 1,2649 sama dengan 2,59. Untuk sekarang hitung interval kepercayaan. P dikurangi E kurang dari N kurang dari X dan plus tambah E. Jadi bawah 500 dikurangi 2,59 sama dengan 497,41 gram. Untuk atas 500 ditambah 2,59 sama dengan 502,59 gram. 49,41 gram sampai 502,9 gram, tingkat kepercayaan 96%. Untuk nomor 3 saya lihatkan lagi. Untuk nomor 3 soalnya ini, sebuah perusahaan menguji dua metode pelatihan analisa data, metode A tatap muka dan metode B blended learning. Setelah pelatihan dilakukan tes dengan hasil ringkas baik berikut. Metode A jumlah peserta 13 orang, rata-rata 79,3, simpangan baku 6,7. Metode B jumlah peserta 11 orang, rata-rata 74,8, simpangan baku 5,9. Ujilah hipotensi apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata kedua metode pelatihan. Hipotensi alternatif rata-rata tidak sama. Pada taraf nyata A sama dengan 0,5. Substitusikan kedua populasi distribusi normal yang variasi yang dianggap sama. Ini untuk jawaban saya. Nomor 3, diketahui metode A per N 13 orang, rata-rata 79,3, simpangan baku S1 6,7. Metode B N2 11 orang, rata-rata 74,8, simpangan baku 5,9. Tarafnya A sama dengan 0,5. Hitung variasi tabung atau disebut S2P.
S2P sama dengan rumus N buka kurung N1 kurangi 1 tutup kurung SP2 tambah buka kurung N2 kurangi 1 S12 dibagi N1 plus N2 kurangi 2 N1 untuk selanjutnya kita kerjakan untuk N1 kurang 1 S21 sama dengan 13 kurangi 1 per 6,7 kuadrat sama dengan 12 kali 44,89 sama dengan 538,68. Untuk N2 kurangi 1 S21 sama dengan 11 kurangi 1 5,9 kuadrat sama dengan 10 kali 34,81 sama dengan 348,1. Untuk jumlah pembilangnya yaitu dari N1 dikurangi N2 jumlah 538,68 dikurangi 348,1 yang menghasilkan 886,78. Untuk penyebutnya yaitu 13 dikurang 11 kurang 2 sama dengan 22. Untuk S2P nya yaitu sama dengan 886,78 dibagi 22 sama dengan 40,31. Untuk SP nya hasilnya tadi dikuadratkan yaitu 40,31 kuadrat sama dengan 635. Untuk hitung statistik uji atau TIT sama dengan P1 kurangi P2 per SP kali 1 per N1 tambah 1 per N2 kuadrat. 79,3 dikurangi 74,8 per P1 per 13 tambah 1 per 11 sama dengan 4,7 per 0,0769 tambah 0,0909 kuadrat sama dengan 4,5 di per 0,1678 kuadrat sama dengan 4,5 0,18 kalikan dengan SP 6,635 kali 415 sama dengan 2,635. Untuk DIT yaitu sama dengan tadi 4,5 per 2,635 sama dengan 1,708. Untuk kita mencari DF nya sama dengan N1 plus N2 dikurangi 2 sama dengan 26. Uji dua arah A per 2 sama dengan 0,025. Untuk tabel terdistribusi sama dengan DF sama dengan 22 dan A per 2 sama dengan 0,025. Nilai kritisnya kurang lebih 2,074. DIT sama dengan 1,708 kurang dari DIT sama dengan 2,078. Jadi kita gagal menolak HO. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan dari saya menjelaskan. Mohon terima kasih banyak untuk semuanya.